Halo semuanya, balik lagi di channel Dalam Bisnis. Di channel ini kamu akan bisa belajar semua hal tentang bisnis. Di video kali ini kita akan belajar digital marketing untuk memulai sebuah bisnis dari awal sampai bisnis kamu mulai berkembang. Kita akan membagi menjadi beberapa part. Untuk part 1 ini kita akan membahas plan digital marketing. Jadi tonton video ini sampai akhir karena kita akan membagi hadiah spesial untuk kamu, yaitu tips paling ampuh untuk membangun sebuah brand menggunakan digital marketing. So, check this out. Hal paling pertama yang kamu harus lakuin adalah kamu harus tahu kamu mau jualan apa. Kalau masih belum tahu, coba dicari dulu. Karena percuma kamu membuat rencana marketing tapi kamu belum tahu nih mau jualan apa. Di video ini, biar teman-teman lebih gampang memahami, kita akan pakai studi kasus yang memang real. Kali ini kita akan berjualan produk skincare. Setelah tahu produknya apa, kita akan buat niche marketnya. Jadi, niche market itu sederhananya adalah bagian kecil dari pasar yang lebih besar dan memiliki kebutuhan spesifiknya sendiri yang berbeda dari pasar pada umumnya. Kita kan sudah tahu nih kita jualan apa, skincare apa, apakah buat wajah, atau buat badan, atau mungkin buat mencerahkan kulit, atau nanti skincare-nya digunakan untuk menghilangkan jerawat. Oke, kita tentukan niche marketnya untuk produk skincare ini bisa menghilangkan jerawat hanya dalam seminggu. Nah, kita sudah nemuin nih niche-nya. Produk skincare yang memang terbukti menghilangkan jerawat hanya dalam seminggu. Oke, setelah tahu niche marketnya, kita akan menentukan target marketnya. Cara taunya gimana? Ini sebenarnya panjang dan sedikit agak rumit. Kalau teman-teman pengen lebih tahu lebih dalam, komen aja di video ini ya. Nanti kita akan buatin video khusus untuk research target market yang lebih detail. Dan kita akan menggunakan beberapa tools yang bisa mengukur target market. Buat lebih mudahnya, kita sesuaikan dengan produk kita. Skincare kita kan buat orang yang berjerawat. Berjerawat ini lebih banyak dialami oleh orang yang berumur di sekitar 14-25 tahun. Ya kalau bahasa sekarang sih namanya Gen Z. Setelah itu kita buat namanya buyer persona. Contohnya wanita dengan umur 14-25 tahun, berarti kebanyakan adalah siswi dan mahasiswi. Otomatis produknya harus lebih affordable. Jadi kita tentuin aja harganya 50.000 misalnya. Sebenarnya buat menentukan harga produk itu ada cara dan rumusnya. Kamu komen aja deh kalau pengen dibuatin yang lebih detail lagi. Setelah tahu target marketnya siapa, kita cari platform apa yang bisa kita pakai untuk jualan. Caranya gimana? Gampang banget. Kalau kamu sekarang masih berada di umur 14-25 tahun, kamu tanya ke dirimu sendiri. Biasanya kamu beli produk skincare tuh pakai apa? Misalkan pakai Shopee. Karena dari data, memang Gen Z itu banyaknya membeli di platform Shopee ini. Terutama untuk wanita di range umur 14-25 tahun. Jadi kita buat akun Shopee, setelah itu kita akan menambahkan produk skincare kita. Kita lengkapi judul, deskripsi, harga, dan lain-lainnya. Setelah tahu platform apa yang kita gunakan sebagai tempat jualan, kita buat demand atau permintaan untuk produk kita menggunakan strategi digital marketing. Salah satu cara, tips paling pamungkas yang akan dalam bisnis berikan adalah kita akan perkenalkan teori arsitektur digital marketing. Arsitektur digital marketing itu sederhananya adalah rencana marketing yang akan kita buat. Sama seperti membuat sebuah rumah. Jadi, kita merancang fondasinya, dinding, dan atapnya. Tetapi, di sini kita akan berfokus dengan menggunakan platform apa aja yang bisa kita pakai sesuai dengan goals atau tujuan dari marketing kita, yaitu menambahkan sales atau penjualan. Jadi, misalkan kalau kita terapkan arsitektur marketing kepada produk skincare kita, pertama kita akan buat pondasinya dulu. Dalam arsitektur rumah, pondasi itu adalah hal yang paling utama. Kenapa? Karena menentukan kekuatan bangunan. Sama seperti arsitektur digital marketing, pondasi ini harus kuat dulu supaya dinding dan atap ini kuat diterjang oleh badai yang akan kita hadapi nanti. Pondasinya ini berisi apa? Berisi branding. Semakin kuat branding kita, maka semakin mudah produk kita dibeli oleh konsumen. Contoh nyatanya, logo Apple. Pada saat kamu melihat logo ini, apa yang kamu pikirkan? Mahal? Starbucks? Atau estetik?
Nah, branding inilah yang membuat produk kita makin kuat di mata konsumen. Semakin kuat fondasi, maka semakin kuat persepsi produk kita di mata konsumen. Untuk mempersingkat waktu, kita tidak akan bahas lebih banyak lagi. Apa perlu nih kita buat video khusus tentang arsitektur digital marketing? Coba komen di bawah ya. Di studi kasus kita, branding kita akan menggunakan platform yang memiliki impressions, reach, dan views yang tinggi. Kita bisa menggunakan Reels Instagram, atau video TikTok, atau sekarang video Shopee. Semakin banyak video yang kita buat, maka akan semakin baik. Pada ilmu arsitektur, dinding berfungsi untuk menyongkong bagian atap. Jadi semakin kuat dinding, atapnya juga akan semakin kuat. Jadi, di ilmu arsitektur digital marketing, goals-nya adalah menggunakan beberapa platform yang membuat customer kita lebih percaya dengan produk yang kita tawarkan. Di sini kita bisa menggunakan influencer atau kita perbanyak program affiliate. Tujuannya adalah supaya makin banyak orang yang memberikan testimoni tentang produk kita. Ini membantu calon konsumen lebih percaya dan yakin dengan produk yang kita tawarkan, either itu jasa ataupun barang. Bagian atapnya kita gunakan sebagai goals-nya atau tempat utama untuk bisa berjualan. Kalau di TikTok itu bisa menggunakan keranjang kuning. Jadi di bagian dinding kita harus menambahkan link kepada produk skincare kita, supaya konsumen bisa langsung membeli produk skincare dengan lebih mudah setelah mendapatkan konten. Jika langkah ini mulai terbukti untuk mendapatkan penjualan, maka langkah selanjutnya adalah mulailah untuk beriklan. Sebenarnya dalam memulai iklan itu ada beberapa step yang harus kita buat terlebih dahulu, yaitu marketing funnel dan budgeting iklan. Karena iklan akan membuat kamu lebih banyak mengeluarkan uang. Jadi saran saya sih jangan mulai beriklan ketika penghasilanmu masih belum balik modal, karena ini akan membuat pendapatanmu semakin sedikit. Perlu diingat, iklan itu bukan alat mendapatkan uang seperti trading saham atau forex. Ini beda ya, jadi jangan percaya kalau ada digital marketer yang bilang sukses mendapatkan miliaran dari Facebook Ads sebelum kamu tahu kenyataannya seperti apa. Setelah langkah-langkah sudah kamu lakukan, kamu perlu mereview apakah marketing yang kamu lakukan itu sudah berhasil atau belum. Cara menghitungnya gimana? Gampang. Kamu tinggal mengurangi revenue, dikurangi HPP atau COGS, dikurangi marketing cost, dikurangi operasional sama dengan laba bersih. Jika labanya tidak minus dan menurutmu itu hasil yang pantas kamu dapatkan, maka kamu ulangi lagi marketingnya. Tapi jika masih merugi, maka biaya marketing harus kamu kurangi atau kamu hapuskan aja. Oke, itu adalah part 1 dari strategi digital marketing untuk memulai bisnis dari nol. Kalau teman-teman masih bingung, kamu bisa langsung aja komen di bawah ya. Kita akan coba menjawab pertanyaan kamu dengan lebih detail. Oke, kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Dalam Bisnis. Karena satu subscribe membantu kita lebih semangat untuk membuat konten. Follow juga Instagram Dalam Bisnis dan TikTok Dalam Bisnis. Oke, sekian dari Dalam Bisnis.